Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Auzar Faridzi dengan NIM 231011039. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah sistem operasi tentang membuat sistem direktori dengan akses terbatas untuk beberapa tim. Adapun latar belakangnya, dalam era digital yang semakin maju, pengelolaan data yang efisien dan aman menjadi salah satu prioritas utama bagi banyak organisasi. Setiap tim dalam sebuah perusahaan atau institusi biasanya memiliki kebutuhan akses terhadap berbagai data dan informasi untuk mendukung aktivitas mereka. Namun, tidak semua data perlu diakses oleh semua pihak, tergantung pada tingkat kerahasiaan atau relevansi informasi bagi setiap tim. Disinilah pentingnya sistem pengolahan akses yang terstruktur untuk memastikan bahwa data dapat diakses sesuai dengan hak dan kebutuhan masing-masing. Dalam lingkungan kerja yang melibatkan beberapa tim, penting untuk membuat sistem yang memungkinkan akses kolaboratif terhadap file bersama, namun tetap dengan batasan yang jelas. Tanpa pengaturan yang tepat, masalah seperti kebocoran data, pengeditan yang tidak sah, atau kehilangan data penting bisa saja terjadi. Oleh karena itu, pengaturan akses yang berbasis grup pengguna dapat menjadi solusi yang sangat efisien untuk mengelola hak akses di tingkat direktori. Adapun tujuan dari presentasi ini, yaitu yang pertama, mengelola perizinan file dan direktori menggunakan grup serta izin RWX atau read, write, dan execute. Untuk memastikan akses terhadap file dan direktori hanya diberikan kepada pengguna tertentu yang memiliki hak yang sesuai. Hal ini membantu mengontrol siapa yang dapat membaca, menulis, atau mengeksekusi atau RWX file dan direktori, sehingga meningkatkan keamanan data. Yang kedua, ada membatasi akses ke subdirektori agar hanya anggota grup tertentu yang dapat mengaksesnya. Dengan demikian, pengguna yang tidak menjadi bagian dari grup tersebut tidak dapat melihat, mengubah, atau bekerja dengan data di dalam subdirektori tersebut. Ini berguna untuk menjaga informasi dan membatasi akses berdasarkan peran atau kebutuhan pengguna. Yang ketiga itu menerapkan sticky bit pada direktori bersama untuk meningkatkan keamanan file. Sticky bit memastikan bahwa hanya pemilik file atau administrator yang dapat menghapus atau memodifikasi file di dalam direktori bersama. Hal ini penting untuk mencegah pengguna lain menghapus atau memanipulasi file yang bukan milik mereka, khususnya dalam lingkungan kerja kolaboratif. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasannya. Nah, yang pertama-tama itu kita membuat direktori utama. Nah, cara membuat direktori utama itu kita menggunakan perintah mkdir, lalu masukkan nama direktori yang kalian ingin gunakan. Nah, di sini saya menggunakan NIM saya dengan 2310111039. Nah, setelah membuat direktori utama, kita akan masuk ke direktori utama dengan menggunakan perintah cd. Lalu masukkan nama direktori yang kalian ingin masuki. Terus selanjutnya kita akan membuat subdirektori. Nah, di sini kita akan membuat direktorinya dengan cara mkdir tim A, lalu selanjutnya mkdir tim B, mkdir tim C, dan mkdir share. Selanjutnya itu kita akan membuat grup usernya. Caranya itu sudo group add tim A, lalu sudo group add tim B, lalu sudo group tim C, lalu sudo group share. Setelah itu kita akan menambahkan user ke dalam grup tersebut. Grupnya telah kita buat tadi. Caranya itu sudo user add, lalu masukkan nama user yang kalian ingin gunakan. Di sini saya menggunakan Jumran. Ya, terus sudo user add Jumran min m min s /bin /base min g besar atau kapital, g besar kapital, lalu masukkan nama grupnya. Itu Jumran ini masuk ke dalam grup A. Terus selanjutnya ada user Parri masuk ke dalam grup tim B. Terus ada user Ijlal masuk ke dalam tim C, grup C. Nah, untuk yang grup share-nya itu semua user akan masuk ke dalam grup share. Nah, caranya itu
sudo gpasswd /m besar, lalu masukkan semua user, lalu masukkan nama grupnya yaitu share. Nah, setelah itu kita akan membuat password pada setiap user tadi. Caranya itu sudo passwd, lalu masukkan nama usernya, lalu ketik password yang Anda ingin masukkan, lalu retype lagi passwordnya. Terus selanjutnya begitu seterusnya sampai semua user telah dibuatkan passwordnya. Nah, selanjutnya ini kita akan membuat kepemilikan grup pada direktorinya. Di sini kita akan membuat grup A menjadi kepemilikan dari kepemilikan dari direktori tim A. Caranya itu sudo chown tim A /home /direktori yang saya gunakan, terus /direktori utama tadi yaitu 231011.039, terus /direktori subdirektorinya yaitu tim A. Terus tim B juga demikian, tim C juga demikian, grup share juga demikian. Nah, di sini kita akan mengatur izin pada direktorinya. Nah, di sini kita akan menggunakan chmod atau chmod. Di sini kita akan memberikan izin untuk direktori tim A yaitu izin 770, dan juga tim B 770, dan juga tim C 770, dan untuk share-nya itu 177. Nah, selanjutnya itu pengujian aksesnya. Nah, di sini kita akan menguji dari user Jumran tadi, yaitu user 1 yang masuk pada grup tim A di direktori tim A. Nah, caranya itu su masukkan nama user Jumran, terus masukkan password yang sudah kita buat tadi, lalu kita tes dengan masuk ke grup tim A, yaitu dengan cara cd tim A. Lalu cara mengetesnya itu kita akan membuat file txt, lalu kita akan membuat file txt-nya, lalu kita akan coba menulis dalam file txt-nya atau coba menambahkannya dengan cara itu nano file.txt. Untuk membuat file txt-nya tadi itu kita akan masukkan perintah touch file.txt. Nah, setelah menambahkan sesuatu ke dalam file txt tadi, nah di sini saya menambahkannya itu seperti kalimat hello guys gitu. Terus cara untuk mengeceknya itu, cara untuk memanggil file txt-nya itu dengan cara cat atau cat file.txt. Nah, di sini juga kita akan mencoba masuk ke dalam direktori tim B atau grup tim B, dan juga tim C, dan juga share. Nah, caranya itu cd. Pertama kita keluar dari grup A nya dulu, yaitu dengan cara cd cd spasi /. Terus kita coba masuk ke dalam tim B nya dengan cara cd tim B, lalu enter. Nah, di sini permissionnya ditolak atau tidak diizinkan untuk masuk ke dalam tim B karena user ini tidak memiliki akses ke tim B-nya. Nah, di sini terlihat permission deny, dan juga kita coba masuk ke dalam tim C-nya, cd tim C. Nah, yang terjadi juga sama seperti di tim B-nya, permission deny. Nah, di sini kita akan coba masuk ke dalam grup share, yang dimana grupnya ini tadi kita masukkan semua user. Nah, cd share, dan tidak ada output permission deny. Setelah itu kita akan menguji juga akses untuk user par,
Nah, di sini kita su Parry, masukkan passwordnya, terus masukkan Parry pada grup yang sesuai tadi yang kita masukkan user Parry ke dalam tim B. Nah, di sini cd tim B, lalu kita mengetesnya juga dengan cara membuat file txt. Nah, di sini muncul hello Gusi, terus kita keluar dari grup tim B-nya, cd // terus kita coba masuk ke dalam tim A-nya, itu permissionnya di deny atau dia ditolak izinnya untuk masuk ke dalam grup tim A. Begitu juga dengan tim C-nya. Nah, terus kita coba untuk masuk ke dalam grup share-nya, itu dia diizinkan untuk masuk ke dalam grup share. Nah, begitu juga dengan user Ijlal tadi yang masuk di grup C. Nah, itu dia tadi presentasi saya penutupan. Sekarang kita masuk ke dalam penutupan. Pengelolaan direktori dengan akses terbatas dalam sistem operasi Linux dapat diterapkan secara efektif menggunakan pengaturan perizinan berbasis grup dan atribut RWX atau Read Write Execute dengan memanfaatkan perintah seperti chmod dan chown. Setiap tim dapat memiliki akses eksklusif terhadap direktori mereka sendiri, sementara direktori bersama dapat dilindungi menggunakan sticky bit. Sistem ini memastikan keamanan data dengan mencegah penghapusan atau modifikasi yang tidak sah pada file. Pengujian terhadap pengguna menunjukkan bahwa pengaturan akses ini mampu mendukung kolaborasi sekaligus menjaga privasi dan keamanan data. Baik, itu dia tadi presentasi dari saya. Selebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.